Yo, what's up, gengs? Welcome back to my YouTube channel with me, Dibeng. Oke, pada kesempatan kali ini adalah video yang kita buat di 30 hari ini ya, khusus untuk akhir tahun menjelang 2022. Jadi kita kasih tahu rekomendasi sepatu gunung terbaik 2021 dan bakalan worth it sih di 2022. Nah, sebelum kita masuk beberapa rekomendasi sepatu gunung, sepatu gunung terbaik 2021, saya akan kasih dulu tips untuk kalian. Apa aja sih tips yang kalian harus ketahui, sebelum kalian itu memiliki si sepatu gunungnya itu. Kita lanjut aja. Yang pertama, kalian harus tahu dulu bentuk kaki kalian dulu. Nah, jadi sebelum kalian membeli sepatu gunung, kalian harus tahu dulu bentuk kaki kalian itu. Kan ada tuh kaki yang agak lonjongan, kadang ada yang jari telunjuknya agak maju ya, agak panjang, ada juga yang rata gitu. Jadi sebelum kalian itu beli, kalian harus coba dulu apakah ini cocok atau tidaknya. Kalian harus ketahui dulu nyaman tidaknya. Karena kenapa? Karena sepatu dalam dunia pendakian itu adalah satu hal yang penting banget kalian punya. Karena kenapa? Karena contoh nih, kalau misal tangan kalian nih sakit gitu ya, kalian masih bisa jalan, masih bisa mendaki. Tapi kalau misalkan udah kaki yang sakit itu itu rasanya gimana ya, jadi beban lah gitu ya. Jadi beban kawan gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi masih tangannya sakit, masih bisa jalan karena kita akan bisa melanjutkan perjalanan ataupun kita kembali lagi masih bisa. Tapi kalau udah kaki yang sakit, itu nyiksa banget sih. Jadi sepatu itu penting ya. Yang pertama tadi harus tahu dulu bentuknya itu, ya bentuknya. Yang kedua, kalian harus tahu dulu bahan yang ada di sepatunya itu tadi. Bahannya. Jadi yang saya rekomendasiin sih yang kulit ya, yang kulit. Karena kenapa? Kalau misal itu bahannya dari kulit asli, dari kulit asli itu biasanya kalau misalkan sepatu ini kan pasti berbenturan dengan banyak hal, seperti tanah ataupun kerikil, batu bakalan, ataupun ranting-ranting, dedaunan, itu bakalan bisa menyebabkan licet kerusakan. Tapi kalau misal itu bahannya asli dari kulit, itu meminimalisir dari kerusakan si sepatunya itu karena bahannya itu udah bagus. Yang ketiga, kalian harus perhatikan juga ukuran kaki kalian nih. Jadi tipsnya, sebelum kalian membeli, kalian harus lebihkan size-nya itu 1 ya, lebihkan 1. Nah, kenapa kalian itu harus melebihkan ukuran sepatu kalian itu 1? Jadi ukuran, misal contohnya kaki kalian itu ukurannya 42, tapi kalau ketika kalian pilih sepatu gunung, kalian itu harus lebihkan 1 menjadi 43 gitu ya. 42 jadi 43 atau 41 jadi 42, atau yang ukuran 39 jadi 40 gitu. Pilih lebih, kenapa? Karena ketika kita menjalani sebuah pendakian, itu namanya kaki itu ya sering ke depan gitu. Maksudnya dari jempol kita biasanya itu ya yang paling sering ya. Dari jempol kita itu perlu adanya space dengan si depannya itu, depan si sepatunya itu. Jadi harus dikasih space. Karena biasanya terjadinya licet ataupun luka. Biasanya melempungkan, terus lukanya ada airnya gitu ya. Nah, itu dikarenakan itu tadi. Karena sepatunya pas, dan juga ketika kita menggunakan sepatu, pastinya kita menggunakan kaos kaki yang tebal juga, biar apa? Mengurangi tadi licet yang ada di kaki tadi tuh. Jadi lebihkan 1 size-nya, dari ukuran kakimu yang biasa. Lalu yang perlu diperhatikan itu adalah si outsole-nya ya, outsole-nya. Jadi sole-nya ataupun alas kakinya itu yang luar, yang outsole, kalian harus perhatikan benar-benar karena berbeda ukuran ataupun berbeda bentuk si sole-nya, si outsole-nya itu, ini berpengaruh kepada perjalanan kalian. Karena karakteristik dari gunung-gunung itu berbeda-beda coy. Jadi ada yang kering gitu ya, ataupun ada yang basah,
dan juga tergantung dengan cuacanya. Nah, contohnya ya, outsole itu kan ada yang namanya kayak paret-paret ya, atau kayak itu ya. Nah, kalian harus perhatikan juga. Jadi kalau misalkan itunya dalam, itu pasti dia lebih mencekam ataupun lebih lengket gitu ya, lebih lengket. Jadi kalau mau yang tracknya yang agak basahan gitu ya, kalau tracknya itu agak basah, jadi pakai yang outsole yang agak dalam gitu. Nah, jadi itu ya contohnya. Contohnya kalian di Gunung Salak itu kan agak basah gitu ya, ataupun Gunung Kerinci ketika musim hujan tuh itu parah banget, dan masih banyak lainnya. Oke, masih banyak lainnya. Seperti itu. Kalian harus perhatikan outsole-nya tadi itu juga. Dan juga kalian harus perhatikan bentuk dari si sepatu gunungnya tadi itu. Jadi ada yang bentuknya dia ini ya, yang ada yang tinggi, ada yang menengah, dan ada yang pendek. Dari sisi dari apanya nih, mata kakinya itu. Jadi kalian harus perhatikan itu sesuai dengan si trekkingnya tadi tuh, perjalanan itu bagaimana tadi. Jadi bahkan ada yang pakai sepatu boot ya. Mungkin kalian pernah ketemu si guide-guide, oke? Itu pasti kadang pakai ada boot. Tapi jangan tiru apa si guide dari Gunung Rinjani itu biasanya cuma pakai swallow gitu ya. Mereka udah biasa. Anda bagaimana? Tapi lebih penting kan itu keamanan kaki kalian daripada cuman itu. Jadi rasanya itu berbeda. Jadi di sini saya akan kasih kalian dari harga yang murah ke harga yang lumayan gitu. Jadi di sini ada banyak ya brand-brand lokal yang menyediakan sepatu gunung yang bagus-bagus ya. Contohnya yang paling laris tuh di Are sih. Are itu rame. Terus si sepatu Eiger yang tadi, sepatu Eiger ini namanya nama-nama binatang ular gitu ya. Ada anaconda, terus ada yang piton ya. Si piton tuh keren tuh. Si piton tuh juga. Kalau misal kalian mau apa, langsung cek aja di video saya, itu udah ada si piton tadi tuh. Kayak sepatu gunung si piton Eiger itu tadi. Nah, di samping saya di sini ada beberapa ya yang harganya itu normal. Jadi ini rekomendasi untuk kalian, harganya itu normal di bawah 500-an, dan pastinya sudah rekomendasi untuk kalian semua. Oke. Untuk semua size pastinya tersedia. Oke. Yang pertama itu ada si sepatu nih, sepatu Willow ya, brandnya brand Willow, dan ada banyak serinya. Ini adalah si seri crossover. Ini pendek ya, pendek. Untuk outsole-nya itu udah lumayan ya, lumayan. Jadi cocok lah kalau misal yang agak-agak kering, itu cocok nih. Tapi bang, mungkin nggak kalau misal dipakai yang jalur yang basah? Mungkin aja. Oke, mungkin aja. Sebelum kita lanjut, sini Willow. Setelah Willow ini, jadi kalian harus tahu, biasanya itu dibilang ada sepatu waterproof ya. Sepatu itu susah dibilang waterproof guys. Namanya waterproof pasti tidak masuk air ya, anti air gitu ya. Tapi namanya sepatu pasti kalau misal air itu pasti masuk gitu. Kalau misal ada air itu pasti masuk. Dari mana? Karena ada lubangnya. Lubang sepatunya kan ada itu. Nah, jadi kalau dibilang anti air itu susah sih. Kalau misal tahan air bisa jadi gitu ya, tahan air. Lalu ada si Outdoor Pro nih. Si brand Outdoor Pro nih ya. Ini cuman harga 300-an sampai 400-an doang. Ini harganya 395.000. Harganya cuma 395.000, udah worth it banget, asik ya, matching. Terus ini outsole-nya tinggi ya, outsole-nya tinggi, insole-nya juga nyaman. Nah, juga dia tinggi. Pokoknya rekomendasi sih si Outdoor Pro nih. Jadi Outdoor Pro ini cuma memproduksi si sendal gunung dan si sepatu gunung. Pokoknya alas kaki si Outdoor Pro nih. Baru ada si Air Protect nih, Air Protect. Si Air Protect nih juga bagus. Bahkan saya lebih suka dari desainnya ini, oke. Jadi banyak juga, tapi kalau misal outsole-nya ini kurang sih. Kalau outsole-nya sih mending si Outdoor Pro itu outsole-nya lebih tinggi. Oke. Tapi dari kenyamanan sih ini nyaman banget. Ini mirip ya kayak yang sepatu gunung si Are itu, ya.
Nah, ada banyak lagi ya. Ini ada nih di bawah, masih banyak lagi. Kalau kalian butuh yang harga 300 200-an, kalau tahu tadi yang ini cuma harga 200-an. Baru pasti rekomendasi. Si tadi brand Willow tadi. Langsung check out aja ya. Link ada di deskripsi, langsung di check out. Langsung dicari-cari aja di situ. Nah, kita sedia sepatu-sepatu gunung rekomendasi untuk kalian semua. Oke. Jadi di sini tadi ada 3, si Willow, Air Protect sama Outdoor Pro itu gue berterima kasih banget sih untuk brand-brand ini masih ngasih harga yang normal sesuai dengan kantong. Ya, dibilang pemula sih bukan gitu sih. Tapi pokoknya cocok sih untuk kita yang menengah ke bawah nih. Kalau misal kalian mau sepatu gunung yang nggak terlalu mahal banget gitu. Karena kalau misal kayak sepatu-sepatu dari Edger, oke, itu pasti biasanya di atas 1 jutaan gitu. Kalau Are itu masih 700-800an ya. Ini masih di bawah 300-200, masih worth it. Oke, langsung mungkin itu aja. Setidaknya video saya ini lebih jelas daripada hanya melihat gambar si sepatunya ini aja. Oke, see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.